Di situ saya melihat, saya awalnya tidak tertarik untuk ke dunia advokat ini. Saya hanya meliput bagaimana seorang ini ditangkap, dihukum, disidang, di penjara, masuk dalam penjara, tahanan kabur, ini digebukin, ini mati, ditembak mati, segala macam itu. Jadilah saya ngurus perizinan makelar. Markus gitu ya. Oh ya, boleh lah. Oke Mas Risang, Baik. kita sudah banyak bicara tentang masalah dunia kepegawaian. Karena Mas Risang ini kan orang multi talent seperti yang saya tadi kenalkan. Multi talent, multi profesi. Multi profesi. Ini jadi jurnalis juga, jadi aktivis juga sekarang. Bahkan kalau sekarang aktivisnya ini RAR ya, direktur Mas ya. Direktur RAR yang kalau menyampaikan aspirasi sendirian pun jadi gitu. Ini orangnya memang nekat, unik, tidak ada duanya memang orang ini. Saat sendirian pun jadi menjaga aspirasi. Tapi sebelum masuk ke bicara tentang masalah itu, karena itu adalah profesi yang terakhir yang kita kenal gitu. Kita bicara tentang masalah backgroundnya sebagai ahli hukum. Karena saya dengar bukan ahli, tapi lulusan SH itu ya? SH ya. Bukan MH sekarang. Bukan. Tapi dia belum. sedang punya bendera pengacara sekarang. Ya. Gimana Mas Risang tentang masalah dunia perhukuman itu? Itu menurut Mas Risang gimana? Jadi saya tidak tahu ya, ketika jadi wartawan di Surabaya waktu itu, saya diposisikan di pos kriminal. Oh, gitu. Kriminal dan hukum. Kriminal. Apakah pada tampilan saya preman itu? Saya tidak tahu. Di rubrik itu ya, di kriminal. Atau memang redakturnya memang melihat Mas Risang backgroundnya di hukum barangkali. Mungkin karena kriminal itu memang harus tangguh di lapangan. Dia harus main TKP, dia bisa investigasi, dia bisa pendekatan ke semua kalangan itu dengan baik. Dia harus masuk ke banyak lingkungan preman, lingkungan polisi, lingkungan gitu kan ya. Dan Mas Risang mungkin dilihatnya syarat-syarat kepremanannya sudah cukup gitu. Cukup dianggap memenuhi gitu ya. Jadi saya pernah liputan di Ambon itu. Saya susah masuk ke markasnya orang Islam itu di situ. Oh gitu. Jadi kalau masuk ke markas Kristen di Gudang Arang itu malah gampang. Kenapa? Saya punya tato, saya beranting, saya rambut saya gondrong. Oh gitu. Jadi mudah sih. Nah, itu awalnya untuk mengenal ke dunia hukum ya. Jadi saya bertahun-tahun ya, 8 tahun bahkan lebih itu. 8 tahun lebih itu di kriminal dan hukum. Di situ saya melihat. Saya awalnya tidak tertarik untuk ke dunia advokat ini. Saya hanya meliput bagaimana seorang ini ditangkap, dihukum, disidang, di penjara, masuk dalam penjara, tahanan kabur, ini digebukin, ini mati, ditembak mati, segala macam itu. Lama-lama jadi redaktur, kemudian aktivitas berkurang. Saya mulai tertarik lah di situ. Tertarik setelah bergaul dengan teman-teman advokat di Bangkalan ini. Jadilah saya ngurus perizinan makelar. Markus gitu ya. Oh ya, boleh lah. Itu memang enggak saya pungkiri. Jadi karena saya dekat dengan itu minta diuruskan. Bukan minta apa, cuman pendekatan. Disitulah saya tahu kerja advokat. Ya memang advokat di setengah Markus juga mungkin kayak gini, tapi legal. Jadi dia menggunakan dasar-dasar hukum yang baik, dasar-dasar beracara yang baik. Gimana ini menarik barusan. Pengacara juga, advokat juga bisa dikatakan juga sebagai Markus. Oh iya, saya begitu. Jadi begini, kenapa kok bisa pendekatan kan yuridis. Kok bisa muncul kalimat itu Mas Risang? Karena masih ada misalnya yang berkoordinasi istilahnya. Jadi karena hubungan baik. Jadi misalnya ini apa yang harus saya tangkis di sini, apa yang harus saya lakukan untuk mematahkan dalil ini yang gitu. Di situ saya ikut di situ. Bukan uang, uang. Itu apa namanya itu Mas Risang? Apa lobby apanya? Kan seharusnya memang kan ada yang nggak boleh. Tapi kan saya bukan pengacara waktu itu. Saya kan bukan. Jadi saya boleh datang ke pihak misalnya hakim bisa ini, dan di situ saya belajar banyak kan seperti itu. Ya hampir sama kerjanya dengan saya kan gitu. Kalau saya minta tolong gitu. Minta tolong aja dasarnya kan cuman kasihan Pak, ini orang tidak mampu, ini anaknya banyak kan gitu. Tapi kalau pengacara beda. Oh, pengacara beda. Beda. Jadi kalau yang minta tolong itu waktu berproses sebagai Markusnya. Iya ya? Itu. Pendekatannya itu. Kalau pengacara gimana? Oh beda. Kalau pengacara itu akhirnya dalil yuridis. Iya, pakai yuridis, pakai dalil-dalil yang baik, pakai ini yang baik. Jadi alasan-alasan selain minta tolong, alasan-alasan yuridisnya ada gitu. Jadi diterangkan dengan apa yang sebenarnya.
Dan Tapi itu tujuannya sama dengan Markus sama. tadi. Oh enggak lah. Beda. Beda juga ya. Beda. Bahasanya saja jelek Markus. Kenapa? Sebetulnya Markus itu tidak baik. Saya bilang calo. Contoh calo. Kemarin saya diwawancari oleh wartawan. Bagaimana melihat dispenduk, soal dispenduk calo. Sekarang saya tanya, jasa pengurusan KTP itu apa? Calo gitu. Ya, hanya nama, karena apa? Sayangnya nama itu kemudian sudah terlanjur terkooptasi dan diasumsikan jelek kan gitu. Image-nya gitu. Iya, Image-nya jelek. Tapi kan calo. sebetulnya boleh-boleh saja. Siapa yang bikin jelek? Media. Media juga ya. Iyalah. Wah, Media lagi. juga. Media lagi yang bikin jelek Ini itu. salah satu power dari media gitu. Iya. Jadi luar Dulu biasa media. dulu apa orang itu? Kerjanya apa? Makelar tanah. Enggak hina. Sekarang ketika ada kata makelar hina. Mas Risang, Iya. di dunia keadvokatan, kepengacaraan Mas Risang mungkin kan tidak terlalu lama seperti di dunia kejurnalistikan Ya, ya. saya masih belajar lah. Di dunia kepengacaraan ini menurut Mas Risang berjalan normal-normal saja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, atau memang sebetulnya yang terjadi itu di balik yang terjadi itu ada sesuatu yang tidak diketahui oleh masyarakat secara umum? Enggak, saya masih semasa ini masih baru. Baru ya. Tidak terima banyak kasus, tidak perkara. Saya tidak mau terima kasus kekerasan seksual, saya tidak tolak. Narkoba saya terima di situ. Enggak lah, saya normal-normal saja. Masih normal ya? Masih normal saja. Masih belum pernah berjumpa dengan sesuatu yang selama ini dirasakan masyarakat, bahwa di balik proses hukum itu sebetulnya yang menentukan bukan proses hukumnya. Ya ketemu lah. Ketemu juga gitu. Ketemu. Itu dari siapa? Ya dari orang itu, klien itu. Mas, gitu. kalau mau dihukum sekian bayar berapa? Lah kan mereka. Oh gitu ya. Makanya saya pernah buat status, kalau vonis bisa dibeli. Kok klien kok bisa Ya, begitu? karena mereka dipikirnya orang, apalagi orang Madura ya, seolah-olah bisa begitu semua. Kalau itu begitu saya mau pulaan. Tapi juga ya, banyak juga ya sebetulnya hal-hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat, tapi sebetulnya itu tidak banyak orang yang mau untuk menjelaskan. Jadi begini, pengacara ini masyarakat kita di Bangkalan, saya bicara Bangkalan aja, jangan, saya tidak tahu daerah lain. Jadi Bangkalan ini jarang pakai jasa pengacara karena dianggap pengacara ini menghambat. Memperlama. Jadi mereka lebih baik nebus kan gitu. Mending hukumannya ditebus saja sendiri kan gitu. Meletokolan. Meletokolan itu kan mereka sendiri. Iya. Padahal seandainya dari awal mereka pakai pengacara, mereka tidak akan dipukul. Karena ada pendampingan di situ, ada kontrol. Karena pengacara ini bukan bukan kampanye pengacara. Oh enggak. Apa? Itu pendewasaan. Namanya benderanya Mas Risang apa itu? Advokatnya. Ya, Rumah Advokasi Rakyat. Masih. Rumah Advokasi Rakyat itu pengacara kan? Iya. Itu memang itu akte pendiriannya lembaga advokasi. Bagi yang membutuhkan yang membutuhkan konsultasi hukum. Ini iklan. Karena nggak dibayarkan pakai. Jadi ini pendewasaan. Rar gitu ya. Pendewasaan kepada masyarakat kita. Jangan pengacara. Iya, kalau memang ada yang terkooptasi ya, pengacara tukang ngakalin orang, tukang ngakali orang. Jangan-jangan memang ada pengacara yang tukang ngakali orang. Pasti ada lah. Saya nggak ngomong pastilah, mungkin ada. Kok bisa mungkin kalau jurnalis tadi kok dengan seyakin Ingat, bilang, saya belum berapa tahun jadi pengacara dan baru pegang berapa perkara. Yakin nggak gitu. bahwa di dunia pengacara itu memang ada semacam itu? Yakin Nggak? Yakin? Ada. Yakin? Yakin. Saya ini jangan-jangan masyarakat justru 8 tahun liputan di hukum dan kriminal. Oh, gitu ya. 8 tahun. Oh, jadi ya jangan salahkan masyarakat lah, tinggal bagaimana kita nanti memberikan penjelasan. Jangan takut ke pengacara. Tapi memang masyarakat bisa dimaklumi juga karena takut itu karena harus takut kalakalen kan begitu. Iya, jadi memang ada begitu. Oh, adalah pasti ada begitu itu. Jadi cuman dengan kata lain Mas Risang setuju nggak kalau pengacara itu juga ada juga yang kerjanya memeras? Enggak pernah tahu saya itu kalau itu memerah itu, karena itu kan ikatan antara klien dengan advokatnya. Jadi atau ada ikatan. Kalau bukan memeras apa ya namanya ya? Ya narjet. Bebas, tidak ada target. Jadi misalnya saya minta sekian,
Selama kliennya Terserah ya? sepakat, Terserah enggak apa-apa, gitu ya? terserah, enggak ada larangan dan itu bukan pemerasan. Yang penting sepakat gitu. Yang penting sepakat. Ya itu imunnya para pengacara itu. Enggak imun juga. Meskipun secara budaya itu sudah cukup syarat dikatakan sebagai pemerasan, tapi itu dianggap bukan pemerasan karena kesepakatan. Kan Luar sepakat. biasa, luar biasa. Ini Ada kontraknya loh itu. barangkali hanya karena itu Mas Risang mau masuk ke dunia pengacara. Ya akhirnya saya tertarik itu karena mungkin saya enggak. Jadi begini, saya ini akhirnya dapat banyak klien, Gitu. tapi saya tidak bisa beracara. Jadi saya hanya dapat 10%. Kecil. Ya. Perkaranya kayak gini, saya hanya dapat 10%. Padahal mudah menurut saya. Bukan mudah tanda kutip ya. 10%. Seandainya saya beracara sendiri, mungkin saya sudah punya mobil kan, kan gitu. Melihat pengacara yang mendapat Yang saya dapat, saya kasih apa perkara. namanya kalau banyak honor apa? Ya, kasih macam-macam komisi lah. Komisi. Ya, saya dapat, kan saya nggak bisa beracara. Tapi ada orang minta bantuan, saya nggak bisa. Jadi saya arahkan ke ini. Saya dikasih misalnya 10% gitu. Oleh pengacaranya atau klien? Pengacara. Oleh Pengacaranya dikasih gitu. Ya. Ya mungkin ya honor lah, semacam honor. Karena saya setengah magang waktu itu. Setengah magang. Saya bawa mapnya, saya Tapi antar kan surat. halal itu ya. Halal. Karena Saya magang. Memang jasa yang dibayar. Saya magang dan ketika magang saya dapat banyak klien. Gimana kalau seandainya saya beracara sendiri? Itu salah satu yang bisa mendorong Mas Risang sampai mengurus bendera legalitasnya sebagai pengacara. Pengacara itu. Oke Mas Risang, selanjutnya yang terakhir ini bab urusan RAR yang RAR ini justru Mas Risang meskipun oleh Mas Risang itu dijadikan bendera pengacaranya. Advokatnya, tapi lebih dikenal oleh masyarakat Bangkalan itu sebagai aktivis ya. yang justru kerjaannya adalah demo meskipun sendiri itu pakai pickup itu sendirian itu jadi. Itu yang lebih familiar di masyarakat. Bukan pengacara beracara di pengadilan. Itu coba jelaskan itu Mas Risang. Jadi duluan RAR-nya dengan advokatnya waktu itu. Oh gitu. Iya, duluan RAR-nya. Jadi RAR ini ketika saya dirikan memang ada anggota di situ 16 advokat di dalamnya. Walaupun kita yang ikut waktu itu yang membidani waktu itu ya. Menginisiasi waktu itu. Tapi saya rekrut tuh 16 advokat waktu itu. Tergabung dalam RAR ini. Jadi lebih banyak ke advokasi. Advokasi ini misalnya ada masalah KTP misalnya. Kita pendekatannya ke dinas itu pendekatan hukum kan gitu. Pendekatan cara hukum, regulasi, normatif kan gitu. Jadi supaya tidak seperti LSM lain yang ketika saya kembali ke Bangkalan ini sudah jelek banget LSM ini kan gitu. Image-nya udah jelek banget. Coba kita bilang Mas Risang. Ya sudah emang kenyataannya begitu. Iya. Oke ada yang baik kan gitu, tapi banyak yang enggak. Tiba-tiba muncul LSM ini besok habis. Jadi saya berusaha membuat RAR ini dengan pendekatan normatif. Jadi kita bicara bukan hanya teriak-teriak, tapi dengan narratif. Ketika aksi unjuk rasa pun kita tetap berdasar pada regulasi. Yang kita teriakkan itu regulasi sesuai undang-undang nomor sekian, begitu. Bukan hanya teriak turunkan itu, bunuh enggak. Yang gitu. model semacam itu kan sama juga dengan LSM yang lain ketika melakukan demonstrasi Mas Risang. Kata siapa? Apa bedanya? Mereka tidak pakai regulasi. Masa hanya tahu secuil, katanya menurut aturan yang mana? Gitu ya. Itu kan menurut yang Mas Risang simpulkan, jangan Mas Risang informasi tentang mereka. Harus dituangkan dong, direalisasikan, bukan disembunyikan. Saya tahu kok, cuman nggak saya sebut. Itu apa? Sebutkan aja. Enggak, gitu. maksud saya barangkali Mas Risang yang memang ada keterbatasan informasi terhadap LSM yang melakukan demonstrasi. Saya bilang tidak semua loh ya. Gitu ya. Tidak semua. Karena LSM banyak yang tidak demo tapi demo di belakang. Kerja keadvokatan itu sebetulnya kan beda banget secara praktis gitu ya. Karena kalau pengacara advokat itu kerjanya di kantor-kantor pakai dasi. Nah, kalau menyampaikan aspirasi itu meskipun secara makna advokat itu sama gitu ya. Cuma ini beda secara praktis Mas Risang. Bagaimana Mas Risang jelaskan itu? Kita demo juga pakai dasi. Maksudnya di kantor-kantor gitu kan. Kalau
Kalau advokat yang dengan apa namanya membela klien gitu, kan di sidang pengadilan, dan bukan di sidang apa namanya tidak keluar-keluar di lapangan, di jalanan. Maksudnya. Kalau keluar-keluar di jalanan itu satu, RAR itu punya ciri khas kan ya. Ciri khas selain backgroundnya hitam kan gitu ya, jadi backgroundnya hitam, benderanya hitam, seragamnya hitam, mobilnya hitam semua. Itu punya ciri khas. Ketika unjuk rasa, dikenalnya tukang unjuk rasa sih. Jadi unjuk rasa itu ya wong satu sendirian aja unjuk rasa kan. Jadi unjuk rasa itu kita tidak pernah mau ditemui kan gitu. Kita tunggu dulu sejarah unjuk rasanya RAR ini kan harus dilihat dulu. Akhirnya kemudian saya cerita sedikit ya. Jadi awal turunnya RAR ini ketika komunikasi ini buntu. Waktu itu dengan pihak-pihak terkait. Pihak terkait itu buntu. Jadi kita sampaikan tidak diterima, tidak bisa menemui, tidak bisa. Seperti minta data. Tidak bisa, sudah tidak bisa. Loh tidak bisa itu kan kita butuh penjelasan. Kenapa tidak bisa kan waktu itu? Kalau memang sepihak mereka ngomong tidak bisa, kita juga bisa secara sepihak. Kita unjuk rasa saja kan gitu waktu itu. Jadi mau apa setiap mereka turun itu ada latar belakangnya. Nah, pasti ada latar belakangnya. Tidak ajak ujuk turun gitu. Tidak. Itu yang membedakan audiensi. Itu yang membedakan RAR sebagai sifatnya LSM tidak advokat gitu ya. Tidak pengacara. Tidak pengacara. Ketika turun berperan sebagai LSM, RAR itu yang membedakan dengan yang lain itu adalah RAR mendahului itu dengan surat biasanya. Surat. Enggak, maksudnya ketika buntu baru itu yang dilakukan gitu ya. Ketika dianggap buntu padahal solusi ini ada tahun tapi tidak 2019 dilakukan. Sampai tahun 2020 ini kira-kira sudah berapa kali turun jalan Mas Rizal? Kalau di nomor surat izinnya itu sekitar 56 kali. 56 kali. Intensitas. Ya 1 tahun itu. Itu yang sendirian berapa kali Mas Rizal? Sendirian. Itu lucu sebetulnya. Meskipun ketika bicara tentang masalah konteks apa namanya aspirasi, apa yang diaspirasikan itu memang luar biasa. Cuma ketika disuarakan oleh satu orang itu unik, lucu, orang bertanya-tanya kenapa ini, bahkan mohon maaf bahkan ini gila apa bener orangnya. Gimana Mas Rizal merespon itu? Saya sudah biasa disebut gila, tapi justru RAR ini ingin mendidik bahwa yang namanya demonstrasi itu bukan soal kuantitas, gitu. Tapi kualitas. Kualitas. Dan kita buktikan dengan 7 orang kita bisa menjatuhkan 144 pejabat itu. Yang dulu itu ya. Iya. Dengan 1 orang kita bisa membuat kejaksaan akhirnya bekerja dengan baik dalam kasus itu. Mudah-mudahan apa yang dilakukan RAR dicatat sebagai amal soleh. Jadi bukan kuantitas. Bukan kuantitas ya. Jadi gitu. Jadi 1 orang waktu itu, kenapa tidak? 1 orang yang penting dan buktinya berhasil. Oh berarti 50 berapa? 56 kali turun dari 2019 sampai sekarang. Ya. Jadi RAR melihat di Bangkalan ini banyak masalah ya. Oh banyak. Kita malah setelah ini ada tadi siang ada demo, berarti RAR boleh dong. Oh enggak. Maksudnya pemerintahan di Bangkalan menurut Mas Rizal banyak masalah kalau banyak yang belum diperbaiki. Saya berpikir begini. Apa kira-kira yang menyebabkan itu Mas Rizal? Karena penyelesaiannya itu, solusinya itu tidak pernah dilakukan. Padahal bisa, tapi tidak dilakukan. Karena sudah terlalu nyaman dengan kondisi seperti ini. Atau terlalu malas, atau tidak tahu. Siapa itu di pihak yang mengaku kebijakan? Apa pelaksana di lapangan yang tidak bisa melaksanakan apa-apa yang mestinya harus diselesaikan Mas Rizal? Pemangku kebijakan, pemimpin juga tidak paham, tidak menguasai bagaimana dia mengarahkan itu. Sementara di bawah itu takut-takut, ada yang takut-takut menyampaikan, ada yang tidak mau menyampaikan karena terlalu malas. Begini aja enak kok, ngapain repot-repot gitu. Kata lainnya Mas Rizal menganggap di Bangkalan sekarang terjadi krisis kepemimpinan. Oh, autopilot. Oh. Yang penting, loh, jangan salahkan dulu, jangan salah paham. Gimana? Pilot itu ketika mengudara, dia autopilot, dia rokokan, gitu. Tahu jalan-jalan sendiri. Tapi gitu ya? Tujuannya sampai. Ketika mau landing, disetir lagi kan gitu. Tapi lebih ditegaskan lagi kata lainnya memang terjadi krisis kepemimpinan. Ya, enggak juga. Kepemimpinan ada karena masih dihormati, diminta kebijakannya didengarkan, keputusannya dilaksanakan. Cuman
itu meleset, banyak yang nggak pas gitu loh. Oh, nggak pas. Nggak pas. Mau contoh misalnya. Contoh Sampah gitu. sampah. Itu nggak pas. Nggak pas karena itu orang RAR pernah turun masalah sampah ini? tidak. Jadi RAR ini tidak pernah Mendampingi, mau ya? turun ketika ada lembaga lain yang sudah mengawal. Oh iya. Nggak mau, RAR nggak mau. Biar anu ya, apa namanya, bagi tugas gitu. Ya bagi tugas, maunya begitu. Iya. Jadi terus banyak sekali. Yang paling mungkin sekarang ini kendaraan dinas. Kita lihat sendiri lah kendaraan dinas seperti apa, amburadunya, aset lah itu seperti itu. Kemudian apa sekarang? Bansos yang terbaru ini bansos. Ingat loh ya. Kita hanya tahu bansos itu di Dinsos itu 1,3 miliar kemarin itu yang ramai di Facebook itu. Ternyata ada 1,3 miliar SPJ-nya sudah. Ada 3,5 miliar yang SPJ-nya belum. Oh gitu. Wah ada. Oh nanti wartawan harus gali. ini nanti kita bahas lebih dalam lagi di Iya. kesempatan yang lain. SPJ-nya belum. Rahasia loh ya ini. Jangan bilang-bilang loh. Ini Mas Isam sudah dari jurnalistiknya, dari keadvokatnya, dirannya sudah dibahas banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat Mas Isam. Amin. Sebelum kita tutup, Mas Isam mungkin ada yang mau disampaikan dari sekian banyak yang kita bicarakan diskusikan tadi, yang nantinya bisa pengunjung di channel ini bisa memahami dan mengerti tentang apa yang kita bicarakan tadi. Apa kira-kira Mas Isam mau sampaikan? Silakan Mas Isam. Jadi sendi kehidupan masyarakat ini tidak akan lepas dari informasi, tidak akan lepas dari hukum, aturan, karena kita negara hukum dan ada banyak aturan. Jadi masyarakat harus paham bagaimana tugas-tugas, bagaimana menginformasikan, menyikapi sebuah informasi, menyikapi sebuah persoalan hukum. Tidak semua bisa dinilai dengan uang, tidak bisa semua ditutup dengan uang. Termasuk ketika unjuk rasa ini, yang terkenal RAR ini unjuk rasa. Oh tidak, itu unjuk rasa itu karena ketika terjadi kebuntuan komunikasi, bukan dikit-dikit demo, bukan memang apa namanya? Ya, artinya menyampaikan aspirasi itu tidak harus demo, bisa melalui apa? Media juga, gitu. Artinya intensitasnya luar biasa RAR itu demo bukan karena memang terlalu bukan nyaman dan bukan karena apa ya namanya? Jadi demo itu kita anggap sebagai jalan terakhir. Gitu. Jalan terakhir, ya. Bukan karena memang menjadi kecanduan demo, bukan ya? Ya. Oh, itu pelampiasan dari emosi itu. Oke. Terima kasih Mas Rizal. Sama-sama. Siap kawan. Ini para pengunjung channel Lingkar Jatim. Ya, sandasan nanti kita tunggu sandasan yang selanjutnya akan lebih menarik lagi mungkin dan dengan tema yang lain, dengan narasumber yang lain. Jangan lupa yang penting itu bukan nyapkrepnya, tapi menunggu, mengomentari dan memberikan masukan terhadap channel ini. Demikian dari saya Aliman Haris sebagai pemandu dari program Sandasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.